إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, membelah laut untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu menyaksikan. Surah Al-Baqarah surah kedua di ayat ke-50. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara bis sababah fil yammi falyanzur bima yarji. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, kata Rasulullah, tidaklah dunia yang dibandingkan dengan akhirat itu melainkan seperti salah seorang dari kamu. Kemudian Rasulullah menunjukkan jari telunjuknya, mencelupkan jari telunjuk tangannya itu fil yammi, dalam samudra laut, falyanzur bima yarji, dan lihatlah apa yang tersisa dari tetesan air yang menempel di jari telunjuk itu. Wazalikat dunia, itulah dunia. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul kirim wa ba'd. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemampuan kita mempresentasikan nilai ketakwaan dalam setiap nafas kehidupan. Kita mencoba untuk mengulik, merevitalisasi ulang tentang gugus tugas kita di kelautan, di mana hajat hidup kita itu hidup dari 80%-nya adalah samudra laut dan 20%-nya adalah daratan. Menurut data yang ada, bahwa 80% distribusi seluruh barang dan jasa di dunia ini jalurnya adalah jalur laut, dan itu menjadi domain kita. Kemudian bagaimana kita melihat sisi ketakwaan itu dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, agar kita jangan berasumsi bahwa takwa itu hanya ada di atas sajadah kita dan di masjid ini. Maka kemudian Allah mengingatkan, ketika bicara laut, ada raja terhebat sepanjang sejarah yang bernama Fir'aun itu. Itu laut yang menggirasnya, laut yang membunuhnya, laut yang memakannya, dan memakan dan mengubur semua kesombongan dirinya yang mengatakan, wa ana rabbukumul a'la, dan aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi.
Mungkin setiap personal kita, we are not Fir'aun. Tapi mungkin tipologinya ada gitu. Fir'aun yang merasa sombong di atas bumi. Atau mungkin kita mengambil simpul. Bekerja daripadanya samudra laut. Tapi tidak pernah sujud menyembah Allah yang punya laut. Walaupun Anda bersahadat dengannya. Fir'aun bahkan tidak mengimani Allah. Kita ada orang-orang yang kemudian bersahadat dengan Allah dan Rasulullah, tapi tidak sujud di setiap waktu sholat. Asabi fillah wa asabi fil jannah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian berselawat kepadanya merupakan satu bentuk kemuliaan dalam hidup kita. Ulama mengatakan 2 pintu surga yang bisa engkau tempuh. Jalannya 1 melalui rahmat Allah Subhanahu wa taala dan 2 dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengilustrasikan, mengkomparasikan kesombongan dunia dengan kesuksesannya dengan komparasi akhirat di hadis yang telah disampaikan. Dan andai kita melihat dengan seksama hadis yang digambarkan baginda Nabi, terbayang tidak dari manusia zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, andai kata ada orang yang terkaya, ada orang yang paling kuasa, ada orang yang paling cerdas dan jenius dalam kehidupannya, tidak lebih dari setetes air yang dibagi dengannya. Sekali lagi, tidak lebih, falyadau isba'hu fil yambi falyanzur bima yarji. Semanakah hebatnya dunia itu? Masukkan tanganmu di samudra, lihat sisa di jarimu dengan tetesan air, itulah dunia. Andai kata ada kekayaan, setetes itulah kekayaan dunia yang hari ini dimiliki oleh sebagian para multitriliuner. Sebutkan saja misalnya Bill Gates pada masa ini atau masa-masa sebelumnya, katakan saja Korun. Semua harta yang ada di dunia ini sejak zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat tidak lebih dari setetes yang dibagi itu. Andai kata ada manusia tercerdas, katanya Albert Einstein, walaupun urutan ke-10 dalam bukunya Profesor Michael Ahad, 100 orang berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad nomor 1, Albert Einstein nomor ke-10 itu. Katakanlah dia orang terjenius, kejeniusannya tidak lebih dari 1 tetes air yang dibagikan itu. Demikian selanjutnya. Fir'aun adalah simbolik kekuasaan yang sangat absolutely, mutlak sekali. Jangankan Anda tidak memilihnya jadi seorang raja atau jadi orang presiden itu. Bahkan ketika kita tidak beriman kepada Fir'aun pada masa dan rezimnya. Sebagaimana para penyihir yang dikisahkan dalam surah Asy-Syu'ara itu. Beriman kepada Tuhannya Nabi Musa setelah dipertemukan dengan kemukjizatan Nabi Musa di lapangan yang masyhur yang disaksikan. Kemudian ditaklukkan oleh Nabi Musa. Dalam riwayat 1000 penyihir. Riwayat lain mengatakan 10.000 penyihir yang dikalahkan dengan 2 nabi saja. Nabi Musa dan Nabi Harun. Setelah melihat keajaiban dan kemukjizatan tongkat Nabi Musa, kharru sujada, mereka langsung tunduk dan sujud dan mengatakan, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Marah seorang Fir'aun. Qabla an azantu lakum, sebelum ku beri izin kalian untuk beriman kepada Tuhan Musa, udah berani kalian beriman, wala usallibannakum wala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum mirfaqa. Akan kusalib di tengah kota. Kupotong tangan kalian, kupotong kaki kalian secara bersilang. Itu resiko tidak beriman kepada Fir'aun. Asabi fil wa asabi fil jannah. Jadi kisah laut dan keimanan, kisah laut dan spiritual, dan kita hidup bagian daripadanya.
Ketika kita melihat laut, harusnya kita melihat bagaimana kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Orang-orang yang kemudian melihat tanda-tanda keajaiban, kekuasaan yang ada di antara samudra laut itu, dan di dalam Al-Quran banyak sekali menyebutkan perumpamaan-perumpamaan antara laut dan spiritual. Ini kisah Fir'aun, belum lagi kisah Nabi Yunus alaihissalam yang dikisahkan kemudian masuk ke dalam perut laut, kemudian masuk dalam 3 kegelapan, perut ikan, gelapnya laut, dan gelapnya malam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam? Kemudian berzikir dengannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ashabi fillah, ketika kapal Nanggala yang tenggelam di laut, kapal yang terbuat dari baja itu, besi baja. Pesawat terbang yang kemudian ketika terjatuh dan tenggelam di laut, kita mengetahui secara umum dan publik yang dicari bukan manusianya, yang dicari kota hitamnya. Karena apa? Dipastikan bahwa jiwanya tidak akan pernah hidup lagi, tubuhnya tidak akan ditemukan dalam keadaan utuh lagi. Kapal Nanggala terbuat dari baja saja, baru ratusan meter di bawah laut yang terbuat dari baja, kapal saja hancur. Pesawat terbang saja hancur. Kemudian secara sederhana, secara simpel kita berpikir, bagaimana Fir'aun diselamatkan begitu saja? Absurd cara berpikir kita. Pesawat terbang saja hancur, kapal terbuat dari baja saja hancur. Bagaimana tubuh Fir'aun itu tidak hancur? Itu spiritual. Itu keimanan. Itu ada di dalam Al-Quran di surah Yunus yang disebutkan, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat." Fir'aun, kata Allah, hari ini kami selamatkan badanmu, bibadanika, clear, diksinya clear, menyebutkan badan yang diselamatkan, yang kemudian badan ini menjadi bahan penelitian seorang Profesor Maurice Bucaille dari Prancis pada tahun 1982 sampai 1986, and then 1987 seorang Profesor Maurice Bucaille akhirnya memeluk agama Islam karena kebenaran bahwa ditemukan Raja Fir'aun yang satu ini benar dan clearlah setelah melalui observasi penelitian ilmiah, matinya di laut dan matinya tenggelam. Itu menjadi jalan keislaman buat seorang profesor, sahabatku. Dan kita hari ini berislam secara biologis. Kita tidak dipaksa harus menjadi seorang profesor kemudian menemukan Islam seperti Profesor Maurice Bucaille, atau sebagaimana penelitian seorang Profesor Dmitry Bulikov dari Ukraina, ahli fisikawan tentang matahari yang akan terbit dari barat. Ini kita tidak harus jadi profesor dan sudah menjadi Islam. Maka kadang-kadang kita merasa ringan ketika Ustadz menyebutkan nikmatul iman wal Islam, nikmat iman dan juga Islam. Andai kata kita tidak terlahir secara Islam biologis, kita tidak bisa memastikan pada titik ideologis mana kita akan menemukan Islam itu. Maka hari ini asabi fil wasabi fil jannah. Inna fi khalqis samawati wal ard dikatakan. Maka dalam semua ciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda keimanan, ada tanda-tanda keajaiban, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita bisa belajar dari makna laut yang dengannya kita hidup. Makna laut yang dengannya hari ini Anda mendapatkan kebaikan rizki yang halal bekerja di PT Pelindo ini. Yang dengannya kemudian darah anak-anak kita, susu anak-anak kita, daging dan tulang anak-anak kita membesar. Demikian kira akal dan pikirannya kuliah menjadi orang cerdas. Demi Allah, itu merupakan anugerah dari kebesaran laut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Anda yang menyiapkan airnya. Bukan Anda yang menyiapkan samudra kolamnya. Bukan. Ketika
kisah inna safa wal marwata min sya'airillah. Lari kecil atau sa'yun, usaha naluri seorang ibu saat anaknya meraung-raung menangis, biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, di antara bukit tandus, di antara baitikal muharram, lembah yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air, tapi dekat dengan baitikal muharram, yaitu Ka'bah. Suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam berangkat ke Palestina, meninggalkan Siti Hajar dan Ismail alaihissalam di lembah yang tandus, yaitu lembah Ka'bah yang sekarang menjadi Makkatul Mukarramah. Dan kita mengenal yang namanya air yang disebut dengan air Zam-Zam itu. Air yang menjadi keajaiban. Air yang kemudian hari ini min sya'airillah, menjadi syiar agama Allah. Siti Hajar dari Safa ke Marwah dijadikan Allah sebagai ibadah umat manusia. Namanya sa'i. Sahabatku, kalau haji, kalau umroh, maka salah satu rukunnya harus dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Coba bayangkan ini. Kalau sholat, itu ibadah yang dituntun malaikat Jibril sebelum lagi sampai ke langit ke-7. Tawaf sudah dicontohkan oleh para malaikat dan nabi-nabi. Nabi Adam, Nabi Ibrahim, tawaf sudah dicontohkan. Tapi sa'i, ibadah yang berasal dari seorang istri atau seorang ibu terhadap anaknya, itulah Siti Hajar alaihissalam. Sa'i kehidupannya. Kita jalan, kita berlalu di antara laut, satu negara ke negara lain, tapi tidak dijadikan Allah sebagai ritual ibadah dalam kehidupan. Siti Hajar cuma jadi Safa Marwah saja. Man hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Yang berhaji dan berumrah tidak ada halangan untuknya melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Tidak ada kesyirikan di dalamnya. Jangan sampai orang mengira kita mencontoh cara seorang Siti Hajar tidak direstui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menyembah bukit Sofanya dan bukit Marwanya, bukan. Ini merupakan apa yang dikatakan Allah dalam ayat yang sama itu. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Siapa yang kemudian berbuat baik karena ketaatannya kepada Allah, maka Allah adalah Tuhan yang Maha tahu berterima kasih kepada hamba-hambanya yang mensyiarkan agamanya. Sabi fillah wa sabi fil jannah. Maka hari ini dalam setiap aktivitas kerja kita, be spiritual and be a professional. Jadilah orang yang spiritual, karena apapun yang kau dapatkan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang profesional. Profesional sebagai seorang hamba dan profesional sebagai seorang karyawan di perusahaan Anda. Jangan sampai profesional Anda di bidang kerja mengalahkan profesional Anda sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai profesional kedisiplinanmu, ketakutanmu, keilmuanmu kepada atasanmu dan perusahaanmu mengalahkan ketakutanmu, kedisiplinanmu, keilmuanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiplin engkau masuk kerja, fingerprint tanganmu datang dan pulang itu. Tapi apakah engkau disiplin dalam khamsu awqat, 5 waktu sholat? Disiplinkah engkau dalam zakat, infak dan sedekahmu? Demikian selanjutnya. Semoga laut yang kemudian jadi pembelajaran dari kisah Fir'aun laknatullah alaih. Demi Allah, siapapun orang pelindung dan siapapun orang terkaya di Indonesia ini, tidak ada apa-apanya dengan kekayaan Fir'aun laknatullah alaih. Kekayaan dan kekuasaan yang mutlak dalam dirinya, yang sombong dan mengaku sebagai Tuhan itu, akhirnya ditenggelamkan dengan lautnya. Jangan sampai kita yang tidak lebih dari Fir'aun, yang tidak lebih dari Qarun, yang tidak lebih dari siapapun penguasa dunia ini, yang papa
dalam keadaan negara yang dalam keadaan sulit ini masih sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada setiap cahaya keimanan, siraman keimanan dari setiap tetes air samudra dalam kehidupan kita, sehingga sempurnalah kehidupan kita secara spiritual, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan secara profesional kita menjadi hamba dan umat Rasulullah yang patut dibanggakan. Bangga di dunia, bangga mati husnul khotimah, dan bangga nanti sampai di surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Ilahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina la yantahu sudi ya wa yakum Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Duhai Rabb, jadikan ya Rabbana pembelajaran tentang Laut dan Fir'aun laknatullah alaih yang hari ini kami mengambil keberkahan daripada kisahnya ya Allah menjadi jalan hidayah untuk siapapun dari kami yang hidup daripadanya, hidup daripada samudra, hidup daripadanya darat yang Engkau suburkan ya Rabbana. Jadikanlah setiap nafas kehidupan kami adalah nafas keimanan dan keislaman. Jadikanlah setiap cahaya kehidupan kami adalah cahaya keimanan dan keislaman yang mencempurnakan kehidupan kami sebagai hamba-Mu dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.